kami, pikiran kami. Rumah walatan kasanga bikawasa, bikin kami suasana yang tepat, yang baik. Dan musir segala roh-roh yang mengganggu kami, perasaan kami, pikiran kami, kami hapuskan dalam nama Bapa Putra. Kiranya roh Allah diberikan. Terima kasih Pak. Dalam Yesus pemimpin dengan Yesus dengan Yesus penolongku bukan jatuh tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku berjatuh. Terima kasih. Kita bersihkan dalam nama Tuhan dan kita berdoa. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan melihat posisi kita di hadapan Tuhan. Telah lama kita memilih Tuhan. Telah lama mungkin kita melayani Tuhan. Telah lama kita berbuat sesuatu Tuhan. Apa yang kita bisa buat, apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa kerjakan, kita lakukan. Kadang-kadang secara maksimal. Inna kata inna kawakal. Kita melupakan segala kebutuhan kita. Kita melupakan situasi kita. Luar biasa. Dalam menghadapi kesulitan, kita menyisihkan waktu kita berdoa. Kita menyisihkan waktu kita melayani Tuhan. Kita menyisihkan bagian-bagian rezeki kita yang dalam keadaan kesulitan. Kita memberikan persembahan, memberikan perpuluhan. Itu bukan hal yang mudah. Itu bukan hal yang kecil yang gemen-gemen. Semuanya dirangkum, semuanya dijumlah, semuanya diakui oleh Tuhan. Lalu saudara, Tuhan juga menunjukkan posisi kita di hadapan keadaan kita. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Ayo kita baca dalam Wahyu. Kita pakai berdiri semua. Dalam kitab Wahyu pasal yang pertama, saudara ya, tulisan Yohanes Wahyu yang diberikan Tuhan oleh Yohanes. Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6, 2 ayat saja. Kalau saudara membawa Bible-nya, yuk kita sama-sama baca ayat itu. Wahyu pasal yang pertama ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Mungkin ada di depan itu ditulis. Ayo kita sama-sama baca. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, yang berkuasa atas raja-raja. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah yang keenam, dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dia kemuliaan dan kuasa sampai selama. Amin. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, uraikan lewat membangun firman yang Kau sampaikan. Inna Bapa Bapa, bikin kami pengertian dan keyakinan, melihat rencana Allah yang Tuhan kerjakan dalam hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan.
Ya, tadi kita melihat kesaksian dari saudara kita, saudara Ivan, di mana mereka mempunyai dua putra dan berupaya menyekolahkan putranya. Yang pertama sudah di perguruan tinggi ya, yang kedua ini akan masuk ke SMA, dan juga yang lain-lain. Saudara, saya sebagai buah sudah tunjuk, saya tiap kali saya terus berpikir, Tuhan tolong tunjuk saya agar mereka mendapatkan satu tempat pendidikan yang baik, kemudian tempat layanan pekerjaan yang baik. Itu orang tua semua saya satu persatu dari gereja ini, hampir-hampir saya tidak pernah melupakan, berdoa setiap saat agar semua hidup kami dipakai Tuhan, yang anak-anak agar semua mendapat satu posisi yang baik secara maksimal menurut kemampuan, kebutuhan dan kekuatan kita. Kemarin ada tamu di sini, seorang hamba Tuhan dari Surabaya, saya dari Pulau Jawa dulu, saudara-saudara, dia datang dan dia ngomong banyak sampai lama sekali di tempat ini tentang keadaan kita masing-masing dari ibadah kepada Tuhan. Saya juga mengungkapkan, saudara-saudara, sebenarnya tidak saya karang-karang, saya menceritakan apa adanya setelah saya bertobat dan dipanggil melayani Tuhan. Dia heran, lihat kesaksian saya sendiri juga heran, kok bisa mengalami hidup seperti yang pernah kami alami, mengalami istilahnya jatuh bangun di atas pikiran luar biasa, hidup dalam keadaan kesulitan, hidup dalam keadaan yang susah, berjalan berkuku dengan sepeda kecil pelayanan di tempat-tempat di gunung lalu sampai di dataran-dataran. Oleh kemudian mengalami banyak masalah dalam pekerjaan, sambil melayani juga memakan proyek-proyek besar di pabrik-pabrik, ya, membangun proyek Donasa, semen Donasa, membangun proyek kertas gua di Cupandang, LDU dan lain-lain, banyak peran. Kok bisa sekolahnya dari mana, dan lumayan dapat posisi kami bisa memimpin karyawan banyak. Saya tidak pernah sekolah teknik sama sekali, kok bisa dibuat gambar-gambar, kok bisa. Ya meskipun kadang-kadang maaf juga setengah ngawur, tapi toh akhirnya jadi karena Tuhan campur tangan. Akhirnya masuk lagi pelayaran tempat sulit, makanya ada juga sulit, ya. Oleh kemurahan Tuhan kami pindah lagi di kota Surabaya. Kami tinggal di, ya kalau katakan termanya hamba Tuhan tidak layak, ya. Kalau Ruth mesti ikut omanya, mbahnya, ya, muda yang ikut kami, ya. Karena dalam keadaan yang sulit sekali, beras seperempat liter itu dimakan untuk tiap hari, ya. Kadang-kadang juga mungkin tidak. Kami berdua dapat rumah, istri dari mana dapat rumah, tidak percaya. Tidak mungkin. Tapi saya diiman dengan kebutuhan saya, dengan iman yang ada, kalau betul oleh kemurahan Tuhan, saudara, bisa jadi luar biasa. Tuhan dapat tempat. Kalau rumah, saudara, yang kami tempati, ya, itu dulu rumah saya dari gede dekat di mana? Pada di Kamdoli
Duri sana rumahnya dari kecil sekali, tapi kemudian oleh pukulan sudah selesai lain sudah bisa bangun rumah oleh kemudian dan kami membangun rumah. Artinya rumahnya adik satu kan sudah masukkan dari rumah saya bisa, artinya cukup besar. Luar biasa yang lain kira dapat pekerjaan luar biasa. Kalau ponaan-ponaan saya warga katakan, oh gini paling itu dapat pekerjaan itu minimal S1 S2 yang berani melakukan pekerjaan itu. Saya kemana apa? Tapi kemudian puji Tuhan, kami dipercaya hampir keliling seluruh Indonesia dengan caranya Tuhan. Saya sendiri kok mereka percaya dan kami bisa melakukan paling berada di Padang, berbuah, bersemua seluruh Indonesia, Sulawesi, Kalimantan. Hari ini saya akan mengungkapkan bagaimana hebatnya kita. Tapi doa Tuhan kuat. Amin. Firman yang bisa Tuhan masuk bukan keluar kuping kiwa batu kuping dengan kayu ya batu mabuk kuping dengan tapi masuk di kotaan akan masuk. Amin. Yang pertama, yang kedua, setelah kita mendengarkan, setelah kita tahu bahasa iman kita dibangkitkan, dirubah persepsi kita, pikiran kita, gambaran hati kita dirubah, ditingkatkan. Kita tahu sekarang kita ada siapa? Ada siapa tadi? Ada Raja. Amin. Pulang dari tempat ini kita sekarang ada Raja. Amin. Iman firman Tuhan, ada Tuhan dalam diri kita, tidak takut apapun yang kita ada Raja. Setiap kali dalam bekerja ingat tidak ada Tuhan. Setiap kali kita ingat ada Raja. Amin. Ini firman Tuhan, bukan cerita saya itu mau menyampaikan, mau menginflahkan. Yang ketiga, saudara, ada apa? Ada kemenangan. Siapa yang kepengen kalah? Siapa yang kepengen kalah? Kita ada kemenangan. Apa bukti orang menang itu? Kalau sepak bola itu menang terus dia. Wah, ada kemenangan. Ayo kita memuji Tuhan dan kemenangan. Menang. Saudara akan dilihat dari bentuk fisik kita, bentuk ada bagaimana orang menang. Dan puji Tuhan. Lihat, ada semangat, ada otoritas, ada kemauan, ada potensi kita menang. Amin. Puji Tuhan. Banyak orang-orang yang menang bukan kita yang kalah. Ada kemenangan. Yang ketiga. Mana mas? Hasilnya yang keempat ada apa? Ada apa yang keempat? Kalau istri budak dan suaminya berhasil terkuat bawa rezeki cukup atau paling tidak membawa kasih yang di atas istrinya gimana? Ya, jadi makin setia.
membaca firman Tuhan makin setia, dalam pekerjaan kita makin setia. Tidak ada waktu-waktu yang jelek, tidak ada waktu-waktu yang nganggur, kita makin setia. Amin. Inilah bukti pertumbuhan kelihatannya bahwa kita percaya. Yang terakhir sudah, yang terakhir ada apa? Pakainya angin, diperintah angin, dikandani angin, di anak saja. Setelah disyukuri sampai benar, sampai terima, sampai tidak kadang-kadang sampai nangis, dia mah, dia kok saya salah. Atas apa? Apa nomor satu? Nomor satu apa? Akan mandi, akan tidur, atau tempat tidur, ketaatan itu apa yang bisa dilakukan? Ada banyak aktivitas. Belajar, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita dalam melakukan kewajiban kita seperti makin kita menyisihkan bagian-bagian yang Tuhan titipkan untuk kita kembali berupa pertumbuhan dari sejarah. Itu suatu bentuk wujud bahwa kita ada apa? Ada apa? Ada perlu. Ada apa saja? Ada Kristus berkasa. Itu definisi firman Tuhan. Kita syukur. Kita berterima kasih. Ini bentuk perjuangan. Ini perjuangan. Ini bentuk perjuangan. Jadi perjuangan itu Memang orang berjuang itu sulit apa suka? Sulit dan suka. Sulit apa suka? Sulit dan suka. Siapa yang kita harus lawan, harus kita kalahkan? Ini gampang ya. Siapa yang presiden? Saya. Keakuan. Terus apa lagi kalian sebutkan ada keakuan? Terus apa lagi kira-kira? Ya. Kebesaran. Apa lagi juga sebutkan? Iri hati. Apalagi kira-kira sebutkan aja. Sombong, ya, sombong, pembohong, fitnah, betul. Nah, itu salah satu unsur itu wajar sebutkan aja, buat hilang. Sebutkan aja. Jangan takut. Apa? Iri, banyak. Ayo kita kalahkan. Dengan apa tadi kita mengalahkan? Dengan yang perintah. Puji Tuhan. Dalam Kristen, dalam kita bukan insya, bukan mudah-mudahan, tapi pasti Tuhan berkata. Terima kasih. Inna fakta pastikan fakta hamba menyampaikan firman dengan penuh kekurangan, kelemahan dan saya merasa bahwa hari ini Tuhan yang membantu berkatakan inna fakta hamba yang
atas kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-pecahkan, kita pecah-pecahkan dalam katanya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini jadi peringatan akan aku. Saya bertanya, Anda percaya bahwa roti di tangan ini tidak persekutuan dan tubuh Kristus? Ayo kita makan sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tangga tinggi-tinggi tawan ini di atas kepala. Dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan itu, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minum cawan ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saya bertanya, yang telah memegang cawan ini, kau percaya bahwa ini persekutuan darah Yesus? Ayo kita minum sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kembali kolektor, ambil bagian. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Haleluya. Tidak ada yang suka. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalah suka, untuk
Dan sekali lagi minggu depan ada ulang tahun pelayanan di tempat. Setelah nanti kalau barangkali saya sudah pulang ke rumah saya yang baru, itu selanjutnya tanggal 15 Juli itu adalah ulang tahun pelayanan kami. Tuhan memberkati. Sebab itu saudara yang diberkati Tuhan, saudara bisa membahas untuk bersama-sama. Tapi jangan dipaksakan. Sebab sudah ada orang-orang yang disediakan tanggal 20 juga masih ada acara untuk garis depan abang batuan untuk mengajuk kumpul depan Tuhan. Tapi itu kalau saudara bisa ada berkat suatu bisa disampaikan. Dan kalau tidak harus semua ikut sama-sama menikmati yang disiapkan sama-sama. Itu merupakan rasa ucapan syukur kita sama-sama. Yesus tapi jangan Yesus akan Dia menyembuhkan, Dia menguatkan, Dia membenarkan, Dia ada. Yesus anak domba, juru selamat kita semua. Yesus David yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguatkan, Dia membenarkan, Dia raja segala raja, Dia Tuhan segala Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat kemurahan kasih-Mu janji penyertaan atas kami semua. Di Sabda yang kudus ini kami memohonkan berkat untuk seluruh yang hadir, diberkati hidupnya, rumah tangganya, anak-anaknya, semua yang dilakukan perbuatan tangannya diberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia Yesus Kristus turun dan memberkati semua hari ini, esok, dan selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkat Tuhan terima kasih. Semua katakan
Tuhan memberkati. Selamat beribadah. Yesus berkati. Si online gitu.